Kalau lo perhatiin, banyak banget media, artikel, video, dan lain sebagainya yang ngebahas tentang kebebasan finansial. Nah, di video ini gue pengen ngebahas tentang tahapan yang biasa dilalui oleh orang-orang untuk menuju ke tahap bebas secara finansial. Video ini dibuat supaya lo tahu lo lagi di tahap mana, dan biar lo juga bisa merencanakan strategi supaya lo bisa nyampe ke level bebas secara finansial. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kalau lo belum tahu channel ini, 1% itu apa? Kita adalah startup pendidikan di Indonesia yang pengen ngajarin hal-hal penting yang saat ini belum diajarkan di sekolah konvensional. Mulai dari relationship sampai dengan personal finance. Sekaligus banyak hal penting yang menurut kami perlu dipelajari di sekolah. Di video kali ini lo sedang ada di segmen personal finance. Pertama adalah tahap 0, yaitu tahap dependent. Di tahap ini, lo masih bergantung pada orang lain untuk mensupport keadaan finansial lo. Terutama ketika orang tua lo masih memberikan lo uang untuk keperluan sehari-hari. Tahap ini adalah ketika lo gak punya pemasukan sama sekali yang bisa lo hasilkan sendiri, atau pemasukan lo sangat kecil sehingga lo gak bisa lepas dari bantuan orang tua agar lo bisa hidup. Ketika lo ada di stage ini, lo harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Supaya lo bisa punya value untuk lo jual ke orang lain. Nah, kalau diri lo udah bervalue dan berilmu, nantinya lo bisa memilih untuk bekerja atau berusaha sendiri. Tapi apapun pilihan lo nanti, pastinya lo harus punya value untuk lo jual. Entah itu tenaga kerja lo yang akan dibayar per bulannya, atau dengan kata lain bekerja menjadi karyawan, atau bisa juga lo membangun perusahaan lo sendiri dan menjualnya ke konsumen. Setelah itu kita ke tahap 1, yaitu tahap mandiri. Di tahap ini, lo udah gak butuh lagi bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan finansial lo. Tapi di sini, pemasukan lo itu masih pas-pasan banget. Jadinya lo sama sekali gak bisa nabung dan hidup dari gaji ke gaji atau paycheck to paycheck gitu. Nah, tapi hal yang baik adalah bahwa di tahap ini lo udah bisa mandiri. Kalau lo lagi ada di tahap ini, menurut gua sih hal yang harus lo lakukan adalah mencoba hidup sehemat mungkin dan mencoba menginvestasikan uang lo agar skill lo bisa bertambah. Jadi investasinya tuh ke otak. Entah itu beli buku, kursus, atau apapun itu yang bisa meningkatkan skill lo. Kenapa? Supaya lo bisa menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan diri lo yang sekarang. Ketika skill lo bertambah, maka value yang bisa lo ciptakan ke konsumen atau perusahaan juga akan bertambah. Ingat aja itu. Jadi nggak perlu struggle untuk nabung kalau emang lo belum bisa nabung banyak. Yang penting di tahap ini adalah meningkatkan income lo supaya sedikit meningkat. Biar lo gak hidup dari paycheck to paycheck doang gitu, tapi bisa nabung dan juga investasi. Tahap 2, setelah tahap 1, lo akan memasuki tahap di mana kondisi keuangan lo mulai stabil. Biasanya, ini terjadi ketika lo udah mulai bekerja di tempat di mana lo nyaman, gajinya mencukupi kebutuhan lo, dan gajinya pun bisa lo tabung karena udah lebih dari cukup buat lo. Tapi di tahap ini, lo masih punya beberapa kewajiban yang harus lo penuhi, seperti membayar utang, cicilan, dan lain sebagainya. Ini adalah tahap di mana lo udah bisa mencukupi kebutuhan lo, bayar cicilan sekaligus punya tabungan darurat sehingga lo bisa tenang kalaupun tiba-tiba lo kehilangan kemampuan untuk menghasilkan uang. Misalnya, kayak ketika lo kena situasi di mana lo tuh harus pergi atau kehilangan pekerjaan lo. Biasanya tahap ini akan lo jalani ketika lo udah dapat kerjaan yang pas. Karena gajinya udah jauh lebih cukup untuk memenuhi kebutuhan di kehidupan lo. Tahap yang ketiga, yaitu otonom. Tahap ini adalah ketika lo gak punya utang lagi dan gak punya kewajiban apapun untuk lo bayar. Lo juga udah punya tabungan dengan berkali-kali jumlah uang bulanan yang lo butuhkan untuk hidup. Jadi meskipun lo keluar dari pekerjaan, lo masih tetap bisa bertahan hidup sendiri selama berbulan-bulan. Ya, lo udah bisa otonom dengan keuangan lo tanpa butuh ditunggu atau melunasi kewajiban ke pihak manapun. Tahap ini akan lo capai ketika lo udah punya penghasilan yang cukup dan lo bisa bertahan hidup hanya dengan sebagian kecil dari penghasilan itu. Dan lo bisa menyimpan sebagian besarnya, sehingga lo bisa punya otonomi keuangan dan tidak perlu takut kalau misalnya terjadi kejadian yang gak terduga yang menimpa lo gitu. Selanjutnya yaitu tahap 4 adalah tahap aman. Tahap ini adalah ketika lo udah aman banget. Kenapa aman banget? Karena uang yang lo punya dan juga bisnis atau investasi yang lo punya udah bisa ngecover semua biaya hidup lo. Meskipun lo gak kerja gitu. Tapi uangnya itu hanya cukup untuk biaya hidup yang simple doang. Jadi lo gak punya duit buat beli barang-barang mewah. Tahap ini terjadi ketika bisnis lo udah bisa bekerja sendiri tanpa perlu lo awasi secara penuh. Atau ketika tabungan lo udah banyak banget, saking banyaknya lo bisa aja pensiun dan ya udah gitu, menikmati hidup simple tanpa kerja. Tapi ya lagi-lagi lo gak bisa terlalu menikmati uang pensiun lo karena uang lo gak sebanyak itu untuk membeli hal-hal mewah. Mungkin kalau buat makan dan hidup emang udah cukup. Tapi kalau mau hidup di atas batas kebutuhan atau sedikit mewah, masih sulit banget. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu tahap bebas finansial. Nah, di tahap ini, passive income lo itu udah bisa memenuhi standar hidup mewah lo.
Tahap inilah yang sering disebut-sebut oleh kebanyakan orang sebagai kebebasan finansial. Ya, lo udah nggak perlu mikir lagi buat kerja karena lo bisa hidup mewah hanya dari penghasilan pasif lo, entah itu dari investasi atau bisnis. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap keenam yaitu kaya raya. Hanya beberapa orang terpilih yang akan menginjak tahap ini. Ini adalah tahap di mana kekayaan lo udah banyak banget, bisnis lo udah sukses, investasi lo juga. Saking banyaknya penghasilan lo, uang lo itu bukan hanya bisa membiayai hidup mewah untuk diri lo sendiri, tapi juga buat anak lo, cucu lo, dan anak-anaknya lagi. Lo bisa melakukan hampir segalanya di tahap ini, dan nama lo mungkin akan terukir di list orang terkaya di Indonesia, atau bahkan dunia. Well, begitulah tahapan tentang kondisi keuangan sampai ke level bebas secara finansial dan juga kaya raya. Semoga dengan nonton video ini lo bisa tahu di mana posisi lo sekarang dan mencoba melakukan evaluasi supaya lo bisa naik level dengan cepat dan efektif. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel